statistik. Bertemu lagi dengan saya Prima Kurniati Hamzah. Kita membahas kali ini mengenai uji hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo dan tesis. Hypo artinya sementara, tesis pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis ini berarti pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis, digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis. Dalam menguji hipotesis, dijumpai dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis sementara. Hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antar kelompok, atau disebut juga dengan hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Sebagai contoh, tidak ada hubungan antara motivasi dengan kinerja. Kemudian, yang kedua menyatakan variabel perbedaan suatu kejadian antar dua kelompok atau menyatakan hubungan variabel satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ada hubungan motivasi dengan kinerja. Kemudian kita masuk ke arah dan bentuk uji hipotesis. Bentuk hipotesis ini akan menentukan arah uji. Apakah satu arah atau dikenal dengan one tail atau dua arah dikenal dengan two tail. One tail adalah suatu hipotesis alternatifnya menyatakan ada perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Contoh, nilai statistik kelas A lebih tinggi dibandingkan nilai statistik kelas B. Kemudian, yang kedua adalah two-tail, merupakan hipotesis alternatif yang menyatakan perbedaan tanpa melihat adanya satu yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari yang lainnya. Nah, jadi kalau one tail itu dia menyatakan satu lebih tinggi atau mengatakan satu lebih rendah. Sedangkan two tail dia tidak menyatakan satu lebih tinggi, tidak menyatakan satu lebih rendah, hanya melihat apakah ada perbedaan. Baik, kita masuk kepada kesalahan dalam mengambil keputusan. Dalam pengujian hipotesis, kita harus dihadapkan suatu kesalahan pengambilan keputusan. Ada dua jenis kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kesalahan tipe pertama atau alfa. Kesalahan ini merupakan kesalahan menolak H0, padahal sesungguhnya H0 itu benar. Artinya, menyimpulkan adanya perbedaan, padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang tipe 1 adalah alfa, atau yang dikenal dengan alfa, atau yang sering disebut dengan tingkat signifikan atau significance level. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe pertama dinamakan 1 dikurang alfa, tingkat kepercayaan atau confidence interval. Kesalahan tipe kedua adalah beta. Kesalahan ini merupakan tidak menolak H0, padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya, menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang untuk membuat kesalahan tipe kedua ini dinamakan beta. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe kedua itu 1 dikurang beta, atau dikenal dengan tingkat kekuatan uji, power of test. Nah, power of test ini merupakan peluang untuk menolak H0.
ketika H0 memang salah. Atau kata lain, kemampuan mendeteksi adanya bermakna antara kelompok-kelompok yang diteliti ketika perbedaan-perbedaan itu memang ada. Nah, dalam pengujian hipotesis yang dikehendaki nilai alfa dan beta kecil atau 1 dikurang beta besar. Namun hal ini sulit dicapai karena bila alfa semakin kecil, maka beta akan semakin besar. Berhubungan harus dibuat keputusan menolak atau menerima H0, maka harus diputuskan memilih salah satu saja yang harus diperhatikan. Dipilih alfa atau beta. Pada umumnya, orang memilih aman yaitu alfa. Menentukan tingkat kemaknaan. Tingkat kemaknaan merupakan kesalahan tipe pertama, suatu uji yang dinamakan atau diberi notasi alfa. Seperti yang sudah diketahui, tujuan dari pengujian hipotesis adalah membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan nilai sampel dengan keadaan populasi sebagai satu hipotesis. Langkah selanjutnya, setelah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, maka tentukan kriteria batasan untuk memutuskan apakah H0 itu ditolak atau diterima, yang disebut dengan tingkat kemaknaan atau level of significance. Tingkat kemaknaan ini sering juga disebut dengan alfa yang menunjukkan peluang salah dalam menolak hipotesis 0. Dengan kata lain, nilai alfa merupakan batas toleransi peluang salah dalam menolak hipotesis 0. Dengan kata-kata yang lebih sederhana, nilai alfa merupakan nilai batas maksimal dalam menolak H0. Tentuan nilai alfa tergantung dari tujuan kondisi masing-masing. Ada yang menggunakan 10%, 5%, 1%. Untuk di bidang sosial itu menggunakan alfa 5%. Artinya, misalnya ada 100 orang responden yang ada dalam penelitian kita, maka kita mentaksir hanya 5 orang yang salah. Karena kita memberikan batas maksimal kesalahan 5%. Sementara untuk di penelitian-penelitian laboratorium itu signifikan intervalnya hanya 1%. Pemilihan uji statistik. Statistik itu dibagi atas parametrik dan non-parametrik. Bila data yang diuji itu berbentuk lonceng normal atau berbentuk gunung yang dibelah menjadi 2 sehingga simetris antara kiri dan kanan, nah itu dinamakan data normal. Kemudian ciri parametrik yang kedua itu bersifat skala, interval, dan rasio, serta jumlah dari orangnya lebih sama dari 30 orang. Sementara statistik non-parametrik bila data populasinya tidak berbentuk lonceng, menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Bila data skalanya itu adalah nominal dan ordinal. Datanya berjumlah kecil dari 30. Penentuan uji statistik yang sesuai tergantung kepada pertama, jenis variabel apa yang diteliti. Kedua, jenis data apa, independenkah, ini apakah dependenkah. Baru melihat data itu terdistribusi normal atau tidak. Keputusan uji statistik sebenarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan klasik ini menggunakan manual untuk mencarinya. Sementara kita tidak akan menggunakan pendekatan klasik, kita menggunakan pendekatan probabilistik, yaitu pendekatan yang menggunakan SPSS. Dalam mengambil keputusan
perasaan, H0 ini dapat diterima dan ditolak tergantung dengan p-value-nya atau kesignifikanannya. Nah, jika p-value kita itu besar dari 0,05, maka H0 HA kita diterima. Sementara kalau dia besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Sementara kalau kecil sama dengan 0,05, maka keputusannya diterima. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.